Selamat siang, perkenalkan nama saya Aprilia Eka Putri Lumbantungku dengan NIM 6212411017 dari kelas PJKNA 21. Di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah Pancasila yang dimana kita akan masuk ke bab 1 yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan tinggi itu bertugas mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila, baik itu secara ilmiah maupun objektif, ke arah cita-cita bersama bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Adapun dinamika Pancasila itu menjadikan Pancasila sebagai teks tertutup melalui penanggulangan dan penafsiran atas sama-samanya hukum kebudayaan yang bersifat dinamis dan berubah-ubah sejalan dengan kehidupan manusia sebagai aktor pencipta kebudayaan Indonesia dengan beragam-ragam kebinekaannya. Menurut sejarah Anhar Gonggong, bahwa di masa lalu itu Pancasila hanya dalam retakori, tidak ada dalam praktis. Untuk menghindari perbuatan itu, atas Pancasila negara harus memberikan kepada warga negara untuk mempraktikasikan bernegara dan melalui prinsip-prinsip etika terdapat pada Pancasila. Ada beberapa landasan pendidikan Pancasila itu. Yang pertama, kita masuk ke landasan historis. Proses sejarah pembentukan bangsa Indonesia, prasejarah, kerajaan kuno, raja Islam, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan seterusnya, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua itu adalah landasan kultural. Fakta budaya dan falsafat hidup Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup, tujuan hidup bersama dalam satu negara yang setiap bangsa memiliki ciri-ciri tersendirinya. Yang ketiga itu adalah landasan yuridis. Yang tentang pendidikan nasional membahas tentang sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Dijelaskan bahwa misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menetapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten dan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila yang mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita masuk yang keempat adalah landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu mampu membuat semua bagian memiliki fungsi tersendiri, saling berhubungan erat, memiliki satu tujuan, dan terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Kita masuk ke tujuan pendidikan Pancasila. Apa sih itu tujuan pendidikan Pancasila? Tujuannya adalah untuk mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujudnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kemasyarakatan yang terdiri atas berbagai golongan agama kebudayaan yang beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga membuat pemikiran diarahkan pada perilaku mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke pengertian secara rinci-rinci dalam Pancasila itu. Pancasila itu adalah bahasa Sanskerta, berarti dalam 5 dasar atau 5 asas. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Tercatat dalam buku negara, dalam buku Suta Mosoya, Pancasila memiliki arti berbatu sendi yang kelima atau pelaksanaan kesusilaan yang kelima, yaitu pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Dan yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir itu tidak boleh mabuk minuman keras. Pancasila yang sebagai dasar jiwa bangsa Indonesia. Kita tahu Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, dasar negara, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia.
dan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, serta sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Republik Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Kita akan lanjut ke bab 2 di minggu depan. Terima kasih, semoga yang saya beritahukan dapat menjadi suatu pelajaran buat kita semuanya. Selamat siang.